Indonesia kalah gugatan, bukannya takut, Jokowi makin bernyali. Malah, kini stop ekspor bauksit. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu? Atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya. Setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel, negara-negara Uni Eropa pun kelabakan. Bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah menjadi barang lain, akhirnya di-stop Indonesia. Diketahui, Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan diberhentikannya ekspor nikel tersebut, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda kepanikan luar biasa. Kita ini terbuka, tapi industrinya jangan di tempatmu terus dong. Separuh bawa di Indonesia, atau semuanya bawa di Indonesia, kita terbuka. Enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, harus kita dapat apa? Kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Karena itulah, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Dan ternyata Indonesia pun kalah. Tapi Indonesia tak mau menyerah langsung, sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi pun menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI tersebut. Jokowi pun menegaskan tidak akan gentar sedikit pun terhadap gugatan-gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi, digugat, tidak apa-apa. Katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta. Meskipun kita digugat, nggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat, belum rampung. Ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Malah, Jokowi kemarin secara resmi mensahkan pelarangan ekspor bauksit yang akan berlaku efektif pada Juni 2023. Tujuannya yaitu semata demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Hari ini kita akan tambah lagi. Kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi stop ekspor. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan baku mentah, kata Presiden Jokowi. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Faktanya, memang larangan ekspor bahan mentah oleh Jokowi bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat buat Indonesia. Jokowi pun menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar Amerika. Tahun ini, setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah sendiri di dalam negeri, nilai itu pun akhirnya melonjak menjadi 30 miliar US dollar Amerika. Sekitar 30 kali lipat peningkatannya. Keren bukan? Coba bayangkan, kerugian yang terjadi saat Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, dan ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun, sejak merdeka dan hingga sekarang. Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah. Para pemimpin-pemimpin terdahulu sepertinya kurang bernyali mendapat tekanan dari pasar internasional. Padahal itu barang-barang kita sendiri. Kita ikut memiliki dividen, nggak dapat.
royalti nggak dapat, buka lapangan kerja nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan, kata Presiden Jokowi. Jokowi pun tetap tegas pada pendiriannya. Hilirisasi akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel. Jokowi pun mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO atau World Trade Organization. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Presiden Jokowi. Jokowi memang hanya berlatar belakang warga biasa, pengusaha mebel, tapi nyalinya kadang melebihi para petinggi-petinggi militer yang ada di negeri ini. Jokowi tidak takut ditekan, Jokowi tidak takut dipaksa, Jokowi tidak takut diintimidasi, Jokowi tidak takut dikeroyok, bahkan tidak takut diserang negara lain. Jokowi ingin negara ini mandiri dalam mengelola bahan mentahnya. Jokowi ingin memberikan devisa yang lebih besar dari sekedar ekspor bahan mentah. Dari sekian banyak presiden, hanya Jokowilah yang berani merebut pengelolaan migas dari asing dan nekat menghentikan ekspor bahan mentah yang berakibat banyak negara benci setengah mati. Sungguh, saya salut dengan keberanian Jokowi. Keberanian seperti ini sangat jarang, bahkan sangat sulit didapatkan oleh pejabat manapun. Kebanyakan pejabat hanya main aman dan tidak mau ambil pusing mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain. Lebih baik ikut arus dan tidak direcoki, seperti halnya presiden-presiden terdahulu. Tapi di sini, Jokowi lebih memilih untuk melawan arus, dan Jokowi pun lebih memilih untuk dilawan dari segala penjuru arah. Kalau dari dulu, pemimpin Indonesia berpikiran seperti halnya Jokowi, mungkin sudah dari dulu negara ini makmur, sejahtera dan maju. Apa mau dikata, ada mantan presiden yang katanya paling diktator, memberikan kebebasan kepada asing untuk mengelola SDA kita. Bahkan setelah itu, tidak ada yang berani memaksa negara lain untuk berinvestasi di sini. Dan hanya Jokowilah yang berani. IKN benar-benar dikebut. Kementerian PUPR berhasil rampungkan 16 rusun HPK untuk para pekerja. Di gedung hunian pekerja konstruksi. Nah, di tower 10 ini sebelahnya ini tower 7. Saya ini di tower 11 dengan masuk kamar 102. Saya ini toilet atau kamar mandi yang ada di gedung hunian nomor 11 yang ada di IKN Nusantara. Kita lihat juga ya di dalam seperti apa. Antriannya nggak terlalu. Nah ya itu antriannya. Gitu ya. Nah pemirsa, ini kamar mandinya. Tuh, lebar loh. Oh, toiletnya lebar. Pembangunan ibu kota Nusantara hingga saat ini terus dikebut. Salah satu infrastruktur yang telah dibangun saat ini adalah rumah susun atau rusun atau tempat hunian bagi para pekerja konstruksi. Ditargetkan ada sebanyak 22 rusun dan yang sudah terbangun yaitu sebanyak 16 rusun. Dan ke-16 rusun tersebut kini sedang dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding serta toilet bagi para pekerja. Diketahui, pembangunan rusun HPK telah dimulai oleh Kementerian PUPR yaitu sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai seluruhnya yaitu pada akhir Januari 2023 mendatang. Di komplek rusun HPK IKN tersebut juga rencananya akan dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti masjid, mess hall, klinik, serta kantor perwakilan pengelola. Setiap rusun akan memiliki kamar tipe bara untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur, serta kamar mandi. Sehingga para pekerja pun diharapkan bisa tinggal dengan nyaman, serta fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara IKN. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Jokowi di Kota Pontianak pada hari Selasa 29 November 2022. Untuk IKN ini, kita sudah memulai pembangunan untuk infrastrukturnya dan untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai, ujar Presiden Jokowi. Kita sudah memulai untuk infrastrukturnya sudah, dam untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai. Lebih lanjut, Presiden pun menjelaskan bahwa pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden pun akan dimulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden, wakil presiden juga sudah. Ini bulan ini sudah dimulai. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, terhadap pembangunan IKN tersebut. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Terima kasih. 1. Mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. 2. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan dari masyarakat suku Dayak. Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan segera ditentukan lokasinya, ucap Presiden Jokowi. Dan Dayak Center. Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak ada Dayak Center juga akan segera tentukan lokasinya. Sebelumnya, pada bulan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, pihaknya sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan inti pusat pemerintahan. Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi yaitu jalan dan jembatan, drainase, intak air baku, hunian bagi pekerja, dan penyiapan lahan kawasan atau land development. Diketahui, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dan ditargetkan pada tahun 2045 ke depan, IKN pun bisa rampung secara total. Sementara tahapan pembangunan IKN telah dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap pertama tahun 2022 hingga 2024. Pada tahap pertama ini, pengerjaannya pun terbagi menjadi 3 alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi. Pembangunan perumahan dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, serta BIN juga akan mulai dicicil pada tahap ini. Sementara untuk relokasi, baik TNI, Polri maupun BIN akan mulai direlokasikan pada tahun 2023 ke depan. Pada tahap kedua, yaitu 2024 hingga 2029, infrastruktur utama IKN ditargetkan telah siap dan dihubungkan ke kawasan baru. Pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan litbang, perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta fasilitas kesehatan internasional juga ditargetkan dimulai pada tahun 2023 hingga 2025. Selain itu, fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder pada tahap kedua ini ditargetkan telah siap untuk digunakan. Pada tahap ketiga, yaitu 2030 hingga 2034, sejumlah infrastruktur pun seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah atau IPAL, instalasi pengolahan air minum atau IPAM, ditargetkan juga telah rampung pada tahap ketiga ini. Dan tak hanya itu,
Fasilitas penunjang kota Spons juga ditargetkan akan rampung pada tahap ini. Tahap ketiga ini juga menargetkan pengolahan sampah serta penambahan amenitas digital dan perkotaan telah tersedia. Pada tahap keempat, yaitu 2035 hingga 2039 akan ditandai dengan berkembang pesatnya bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Misalnya pembangunan kereta api regional dan pembangunan bendungan multiguna untuk memastikan ketersediaan air di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, pada tahap kelima, yaitu pada tahun 2040 hingga 2045. Pembangunan IKN diharapkan bisa mencapai pada tahap puncak yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Populasi kawasan IKN sendiri ditargetkan akan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar. Tentunya jumlah tersebut harus didukung dengan infrastruktur yang terbangun secara menyeluruh untuk masyarakat di sana.